وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan membaca kitab Aqidatus Salaf, akidahnya para salaf wa ashabul hadis dan ulama ahlul hadis, dari karya Imam As-Sabuni. Kita masih baru ucapan beliau, qultu, aku katakan. Sudah kami sampaikan sebelum salat maghrib bahwa apa yang akan beliau sampaikan dalam kitab ini adalah keyakinannya Rasulullah SAW bersama para sahabatnya. Yang beliau tulis dalam kitab ini adalah petunjuknya mereka dengan menyebut sanad-sanadnya. Beliau mengatakan wabillahi taufiq, dan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ashabul hadis hafizahumullah taala ahya'ahum wa rahima amwatahum. Ashabul hadis, yang dimaksud dengan ashabul hadis adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Semoga Allah merahmati mereka semuanya. Ahya'ahum, yang masih hidup di antara mereka seperti kita sekarang ini, wa rahima amwatahum, dan juga semoga Allah merahmati orang-orang yang telah meninggal di antara mereka. Hadirin kaum muslimin, kita berada di sini, kita mendoakan siapapun orangnya selama dia adalah saudara kita seiman, maka akan meraih dan mendapatkan kemanfaatan dari doa-doa orang yang masih hidup. Kita berdoa, kita masih hidup, kebaikan bagi kita, bagi saudara kita yang masih hidup dan yang sudah meninggal dunia, itu bermanfaat bagi mereka. Walaupun mereka bukan keluarga kita, bukan family kita, bukan teman kita, bukan bangsa kita, bahkan tidak pernah kenal, bahkan berbeda zaman, selama sama-sama mukmin, maka doanya bermanfaat. Hal itu disebutkan dalam Al-Quran, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun, dan orang-orang yang datang setelah para sahabat, mereka mengatakan, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa orang-orang yang mendahului kami dalam keimanan. yakni tabi'in generasi abad yang kedua mendoakan generasi sahabat. Demikian pula dengan yang datang setelahnya, tabi'ut tabi'in, abad yang ketiga, abad yang keempat, sampai kita sekarang abad yang ke-14, masuk pada abad yang ke-15 kita sekarang ini. Kita mendoakan dengan doa ini, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam keimanan. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin, siapapun orangnya yang mukmin mendapatkan manfaat dari doanya, sampai pun dia bukan segenerasi, walaupun dia kenal, walaupun dia tidak kenal, tetap mendapatkan manfaat. Nah, di sini Imam Abu Uthman As-Sabuni mengamalkan itu, dan itu bagian dari i'tiqad kita, mendoakan kaum muslimin yang masih hidup dan juga yang telah meninggal dunia. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah
orang-orang yang muslimin laki-laki dan muslimat, ampunilah orang-orang yang mukminin laki-laki dan mukminat, laki-laki mukminat perempuan, al-ahya minhum, yang masih hidup di antara mereka dan juga yang telah meninggal dunia. Dari sini satu pembahasan penting, orang yang telah meninggal dunia bisa mendapatkan manfaat dari doanya orang yang masih hidup walaupun bukan keluarga, walaupun tidak ada kaitannya dengan nasab, bukan anak, bukan cucu, tapi semata sama dalam hal apa? Keimanan. Kemudian beliau mengatakan mereka ahlul hadis. Kalau disebut ahlul hadis atau ashabul hadis, yang dimaksudkan dengannya adalah Rasulullah dan para sahabatnya dan yang mengikuti mereka. Yashaduna lillahi bil wahdaniyati, mereka semuanya bersaksi, meyakini dengan seyakin-yakinnya akan keesaan Allah bil wahdaniyah. Wahdaniyah dari kalimat wahidun, keesaan. Walir Rasul sallallahu alaihi wasallam bir risalati wan nubuwati. Semua ahlul hadis mereka meyakini, memberikan persaksian akan kebenaran kerasulan beliau dan kenabian beliau, Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'rifuna rabbahum bi sifatil lati nataqa biha wahyuhu wa tanziluhu aw syahida lahu biha rasuluhu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ma waradat al-akhbarus sihahu bihi. Dan mereka Rasul bersama para sahabatnya dan para ulama-ulama setelahnya, mereka mengenal tentang Rabb mereka, mengenal tentang Allah. Beliau bicara di sini tentang ma'rifatullah, cara bagaimana kita sebagai hamba mengenal sang pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita bisa mengenal Allah? Bisifatihi, dengan nama dan sifatnya. Kita bisa mengenal Allah dengan kita membaca nama-namanya, dengan kita membaca sifat-sifatnya yang tertera di dalam wahyunya Allah. Kita tahu wahyu itu ada dua, Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran jelas itu adalah kalamullah. Sunnah itu juga wahyu dari Allah. Mana dalilnya? Kalau sunnah itu adalah wahyu, Rasul mengatakan, inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Aku diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Quran dan yang semisalnya bersamanya. Yang semisalnya itu adalah al-hadis. Itu juga wahyu. Allah pastikan Nabi kita tidak pernah berbicara tentang urusan agama kecuali dari wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah beliau berbicara dalam perihal agama kecuali dari wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Amr bin As. Beliau ini, sahabat yang energik, yang muda, yang kuat. Beliau selalu menulis apapun yang didengar oleh lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, "Uktub kullama tasma' min hadha fa innahu la yakhruju min hadha illa haqqun." Tulis olehmu segala apa yang kamu dengar dari ucapan-ucapanku, karena tidaklah keluar dari ucapanku ini kecuali itu adalah al-haq. Kecuali itu adalah apa? Al-haq. Demikian caranya kaum muslimin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang kebesarannya, keagungannya, melalui wahyu Al-Quran wa sunnah, dengan riwayat dan sanad yang sahih tentunya. Misal kita sebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Alim, Maha Qadir, Maha mengetahui dengan pengetahuan yang mencakup segala sesuatu. Wa huwa bikulli syai'in alim.
Allah itu maha qadir, ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu maha mampu. Allah adalah raqib, maha pengawas. Allah adalah sami'un basirun qaribun. Allah itu maha mendengar, melihat, maha dekat. Allah itu seterusnya. Al-Malik, Al-Khaliq, Al-Mudabbir, Al-Muhyi, Al-Mumit, Ar-Razzaq, Al-Ghaffar, At-Tawwab. Allah itu adalah maha menghidupkan, maha mematikan. Allah itu adalah, kenapa dengan kalimat maha? Karena semua nama Allah itu husna. Apa itu husna? Alladzi balaghat fil husni ghayatuha. Satu kebaikan yang telah sampai puncak kebaikan. Allah maha mendengar puncak dari maha mendengar. Allah melihat maha puncak dalam melihat. Segala sesuatunya terlihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha mudabbir, mengatur segala sesuatu. Karena itu diterjemahkan ke bahasa kita dengan istilah yang menunjukkan kepada kesempurnaan, yang begitu, dengan bahasa maha. Bisa dipahami hadirin? Dan ini adalah terjemahan bahasa kita. Tidak berpengaruh dengan kamu menyerupakan dengan mahasiswa berarti. Ya lain. Bukan menyamakan sama-sama maha begitu. Tidak seperti itu. Ini kita sedang berbicara Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan disamakan dengan makhluk. Akan mengalir nanti pembahasan. Ini kaidah pertama. Cara mengenal Allah adalah dengan meyakini apa saja yang disebutkan dalam Al-Quran wa Sunnah yang berkaitan dengan nama dan sifatullah. Bisa difahami hadirin? Ini pembahasan pertama. Bukan dari diri kita. Tidak boleh kita ngarang. Tidak boleh kita berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Kalau anda mau mengenal Allah, pelajari dalam ayat, nas Al-Quran wa Sunnah. Jangan mengambil dari yang lain, dari ilmu filsafat, ilmu teologi, ketuhanan. Jangan. Itu semua adalah bikinan manusia yang berujung pada menyamakan Allah dengan manusia, menggambarkan Allah seperti sifat manusia. Itu ilmu-ilmu di luar dari wahyu, berakibat fatal, dan itu hukumnya haram. Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah apapun itu, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Yakni Allah mendengar, Allah melihat. Manusia mendengar, manusia juga melihat. Namun harus dikatakan tidak ada yang sama. Artinya penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan manusia. Pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran manusia. Juga tidak boleh bagi kita untuk menggambarkan di benak-benak kita seperti apanya sifatullah. Qala Imam Abu Uthman Sabuni, wa naqalat al-udul thiqati anhu. Riwayat-riwayat yang menjadi pegangan bagi kita dalam bab nama dan sifatullah harus riwayatnya sahih, diriwayatkan dari rawi-rawi yang terpercaya, ya'udul, yang dikenal keimanannya dan ketakwaannya. Kemudian pembahasan kita lebih rinci. Bagaimana keyakinannya Rasul dan para sahabat dalam perkara ini? Beliau mengatakan, wala wa yuthbituna lahu jalla jalaluh ma athbatahu li nafsihi fi kitabihi wa ala lisani rasulihi alaihi salatu wassalam. Mereka Rasulullah dan para sahabat serta tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka semuanya menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah untuk zatnya. Allah dalam Al-Quran banyak berbicara tentang zatnya. Itu semua kita yakin. Kenapa? Karena Allah yang memberitahukan. Masa kita tidak percaya? Apa alasannya kita tidak percaya? Apakah kita lebih tahu tentang Allah daripada Allah sendiri? Tentunya tidak.
Allah memberitahukan kepada kita agar kita tahu tentang zatullah. Tapi ingat, tanpa menyerupakan dengan manusia. Kalimat ini terus-menerus akan kita dengar, tanpa menyerupakan dengan manusia. Yakini seperti itu yang Allah sebutkan, namun tidak terbesit di benak kita Allah serupa dengan manusia. Wa ala lisani rasulihi alaihi wassalam. Dan mereka, Rasulullah dan para sahabat dan ahlul hadis, menetapkan segala apa yang ditetapkan oleh Rasul tentang Allah yang ada dalam sunnah-sunnahnya yang sahihah. Kemudian kata beliau, wala ya'taqiduna tashbihan li sifatihi bi sifati khalqih. Mereka para salaf tidaklah meyakini adanya keserupaan antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Tidak sama sekali. Nabi ketika menyebutkan di depan para sahabatnya ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, tidak pernah para sahabat menyerupakan dengan manusia atau menanyakan bagaimananya atau menggambarkan seperti apanya di imajinasi di alam pikiran kita. Tidak. Para sahabat langsung mendengar itu dan menerimanya. Saya berikan contoh sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Sabuni. Perhatikan contoh ini. Kita akan terapkan kaidah tadi di atas. Mari kita belajar dengan sedikit serius, nggak usah banyak-banyak, Pak. Perhatikan, ini penting. Beliau menyebutkan satu contoh. Apa itu? Fayaqulun ahlus sunnah, dari zaman Nabi, para sahabat mereka mengatakan, khalaqallahu Adama biyadaihi. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Dan kita sekarang ini di era kita 1447 Hijriah meyakini Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Yakin tidak, Pak? Dari mana kita tahu itu? Beritanya siapa? Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Maka kita harus mengatakan Allah memiliki dua tangan. Loh, berarti seperti manusia punya dua tangan. Sudah kita ingatkan tadi, jangan diserupakan dengan manusia. Terus bagaimana kedua tangannya? Wallahu a'lam. Tidak ada berita satupun dalil yang menyebutkan tentang bagaimananya nama dan sifatullah. Maka jangan pernah bertanya tentang bagaimananya. Tapi yakini sesuai yang tertera dalam Al-Quran, sesuai yang tertera dalam sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, tanpa kita menyerupakan dengan manusia, tanpa pula kita menolak. Kama nassa subhanahu wa ta'ala fi qalihi azza wa jal, Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Itu sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran, dalam surat Sad ayat yang ke-75. Ditulis senang dalam surat apa? Sad ayat yang ke-75. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk engkau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dia dengan kedua tanganku? Lima khalaqtu biyadayya. Jelas sekali Allah menyebutkan menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Berarti ayat ini apa? Menetapkan keyakinan Allah memiliki tangan. Kemudian beliau mengatakan, wala yuharrifuna al-kalima an mawadhihi. Jangan berani-berani kita yuharrifuna al-kalima, merubah kata-kata dari tempatnya ke makna lain. Siapa yang mengatakan Allah punya tangan dua? Siapa yang menyatakan Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya? Allah sendiri. Kalau ada orang mengatakan itu bukan tangan yang dimaksudkan, itu makna lain.
kenikmatan umpamanya. Atau kadang-kala diterjemahkan kekuasaan, bukan tangan. Kalau ada yang menafsirkan seperti itu, menerjemahkan seperti itu, Anda berarti merubah kalimatullah dari yang seyogyanya kepada makna yang lain. Berarti kamu jatuh pada apa? Berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Ilmu yang nyampe kepada kita Al-Quran, ini ilmu. Bimbingan dan pengetahuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mengambil pelajaran kita dari surat kabar, Jawab Pos, Merdeka, atau bukan, Pak. Kita mengambil i'tiqad ini dari kalamullah, ucapan Allah langsung. Apa kita tidak yakin dan kemudian kita beraninya mengatakan, ya Allah, engkau enggak punya tangan. Maksud dari kedua tanganmu adalah dua kenikmatanmu. Anda lancang. Siapa yang memerintahkanmu mentafsirkan seperti itu? Maka ahli sunnah metodenya adalah menetapkan nama dan sifatullah sesuai yang tertera dalam zahirnya, tanpa menyerupakan dengan manusia, tanpa merubah kepada makna yang lain. Bihamlil yadain, misal seperti memalingkan makna yadain, dua tangan, ke nikmatain, ditafsirkan ke dua nikmat. Quwatain, atau diterjemahkan kepada makna dua kekuatan. Ketahuilah, ini semuanya adalah tahrif, perubahan makna dari yang zahir yang nampak kepada makna lain, dilakukan oleh kaum Mu'tazilah. Kaum apa? Mu'tazilah, di mana mereka adalah orang-orang yang tidak mau menerima nas. Yang mereka inginkan adalah sesuai dengan akal. Enggak mungkin Allah punya tangan, karena kalau Allah punya tangan berarti sama dengan manusia. Akal menolak. Berarti makna dua tangan itu bukan tangan, kenikmatan, kekuatan, atau yang lainnya. Ini tafsirnya Mu'tazilah, ahlul bid'ah. Ahlul sunnah tidak seperti itu. Tidak lancang kepada Allah Azza wa Jalla, meyakini sesuai apa yang Allah beritahukan. Lima khalaqtu biyadayya. Kenapa engkau tidak mau sujud, wahai iblis, kepada Adam? Tentunya sujud kepada Adam atas perintah siapa? Perintah Allah. Bukan sujud menyembah Adam, tetapi mentaati perintah Allah. Adam, manusia pertama. Keutamaan Adam adalah Allah menciptakannya dengan kedua tangannya. Adapun manusia yang lainnya adalah dari nutfah, sperma, dari saripati tanah. Semua makhluk, semua manusia selain Adam Allah ciptakan dengan kalimat kun, jadilah. Maka jadilah. Satu-satunya manusia yang diciptakan Allah Azza wa Jalla dengan kedua tangannya adalah hanya Adam alaihi salatu wassalam. Hadirin kaum muslimin rahim jami'an. Kata beliau, yang memalingkan makna yang tertera dalam nas kepada makna lain selain Mu'tazilah adalah Jahmiyah. Semoga Allah menghancurkan mereka. Amin. Hadirin kaum muslimin jami'an, ini dasar awal keyakinan kita terhadap ma'rifatullah. Kita akan sebutkan beberapa dalil-dalil yang lain yang berkaitan dengan dua tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yahudi mengatakan yadullahi maghlulah, tangan Allah maghlulah. Apa makna maghlulah? Terbelenggu. Ini tuduhan keji Yahudi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Terbelenggulah tangan-tangan mereka dan terkutuk mereka dengan ucapan-ucapan yang mereka katakan. Sebutkan Allah dalam bantahannya kepada orang Yahudi, bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Bahkan
kedua tangan Allah keduanya terbuka. Allah memberikan rizki sesuai dengan kehendaknya. Maka hadirin, banyak beberapa ayat, juga terdapat beberapa hadis yang berbicara tentang hal itu. Sehingga tetapkanlah itu tanpa kau menyerupakan dengan manusia, tanpa pula kau menggantikan makna yang tertera kepada makna yang lain. Ini pembahasan pertama. Pembahasan yang kedua, beliau kemudian mengatakan, waqad a'adallahu ta'ala ala sunnati, dan sungguh Allah telah melindungi ahli sunnah dari penyimpangan-penyimpangan dalam bab nama dan sifat Allah. Apa sajakah penyimpangan itu ya kaum muslimin? Yang pertama, yang tadi telah disebutkan, at-tahrif. Yang kedua, at-tashbih. Yang ketiga, at-takyif. Setelah itu, at-ta'til. Tahrif, menolak firman Allah, misalnya tadi yadun, atau kita ambil contoh lain, Allah disebutkan dalam Al-Quran, Allah sendiri yang memberitahukan kepada kita bahwa Allah memiliki wajah. Mana dalilnya? Allah berfirman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa, dan akan kekal wajah Rabbmu yang mulia dan terhormat. Allah sendiri memberitahukan Allah memiliki wajah. Ahlus sunnah begitu mendengarkan ayat ini, Allah selamatkan mereka dari yang pertama yang tadi kami sampaikan, tashbih, menyerupakan dengan manusia, wajah manusia. Tidak, ahlus sunnah menetapkan tanpa menyerupakan. Kemudian yang kedua, ahlus sunnah dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala dari mempertanyakan bagaimananya. Begitu mendengarkan Allah memiliki wajah, timbul pertanyaan, bagaimana wajah Allah? Ahlus sunnah terselamatkan dari itu. Yang ketiga, at-tahrif, merubah. Karena bagi mereka Allah dipikir-pikir dengan akal, masa Allah punya wajah? Tidak mungkin. Terus apa makna wajahnya Allah yang kekal, yang mulia? Itu maknanya bukan wajah, itu maknanya ridho. Ini dia. Berarti Allah nggak punya wajah? Nggak punya. Kamu menolak wajah? Oh, enggak, saya nggak menolak wajah. Cuman itu maknanya bukan wajah, tapi maknanya adalah ridho. Hadirin kaum muslimin, mereka hendak menolak tapi tidak berani karena itu ayat Al-Quran. Mereka mau menetapkan Allah punya wajah, juga mereka dengan akalnya nggak berani. Berarti konsekuensinya kalau Allah punya wajah sama dengan manusia? Nggak mungkin. Terus bagaimana? Ditolak nggak mungkin. Meyakini Allah punya wajah nggak mau. Ya sudah, dipalingkan ke makna lain. Memalingkan dari kata ke kata lain tanpa dalil, ini bahasa Arabnya tahrif, merubah. Mereka merubah wajah Allah dengan ridho Allah. Tanyakan, siapa yang menjelaskan hal itu? Apakah Allah pernah mengganti wajah dengan ridho? Tidak pernah. Demikianlah Rasulullah SAW. Dalam banyak hadis disebutkan, di antaranya perkara nafkah. Wa innaka lam tunfiqa nafaqatan tabtaghi bidzalika wajha Allah illa ujirta fiha. Tidaklah engkau memberikan nafkah, satu nafkah pun, dalam rangka mencari wajah Allah. Tabtaghi bidzalika wajha Allah. Engkau inginkan dengan itu mencari wajahnya Allah, illa ujirta fiha, kecuali engkau mendapatkan pahala padanya. Terjemahkan sesuai yang Rasulullah beritahukan. Adapun setelah itu engkau mengatakan kita beramal dalam rangka mencari ridha Allah, ya silakan. Tetapi bukan berarti engkau menafsirkan wajah
dalam ayat dan dalam hadis dengan makna ridha. Karena ridha sifat lain, wajah sifat lain. Dan orang yang semisal ini dia jatuh pada berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Al-qaul 'ala Allah bi ghairi ilmin. Dan yang keempat, kebidaan, penyimpangan yang keempat, yang pertama tadi apa? Tasbih, menyerupakan. Yang kedua, takyif, menanyakan tentang bagaimananya di imajinasinya. Sahabat selamat dari itu semua. Ahlu sunnah selamat dari itu semua. Dari takyif, dari apa namanya? Tahrif, dan dari ta'til. Ta'til ini penyimpangan yang keempat. Apa itu ta'til ya kaum muslimin? Ta'til itu dari kalimat attala yu'attilu ta'tilan. Maknanya menolak. Asli katanya dalam mengosongkan. Attala yu'attilu ta'tilan, mengosongkan. Mengosongkan nama itu dari Allah, yakni menolak, mengingkari, meniadakan. Itu makna dari ta'til. Siapa yang melakukan itu? Jahmiyah, Mu'tazilah, mereka melakukan hal yang serupa itu. Begitu mendengar Allah punya tangan, tidak, Allah tidak punya tangan. Ditolak oleh mereka. Kami tidak percaya Allah punya tangan. Kami tidak percaya Allah punya wajah. Kami tidak percaya Allah beristiwa di atas arsy. Itu Mu'tazilah dan Jahmiyah, ahlul bidah. 4 penyimpangan. 4 penyimpangan ini kaum muslimin selalu menjadi pembahasan kita, dikarenakan ini harus berulang-ulang. Ada yang kelima. Perhatikan yang kelima ya kaum muslimin. Kelima ini sangat lembut, mirip seperti ahlu sunnah. Dan orang banyak terkecoh menyangka yang kelima ini adalah yang terbaik. Apa itu yang kelima? At-tafwid. At-tafwid. Bahasa Indonesianya tafwid adalah menyerahkan kepada Allah. Mirip seperti ahli sunnah. Mari kita perhatikan ini, mudah-mudahan untuk bisa paham. Ini sangat rumit untuk membedakan antara ahlu sunnah dengan ahli bid'ah dalam perkara tauhid. Ahlu sunnah kaum muslimin juga menggunakan metode tafwid, menyerahkan kepada Allah. Ahlul bid'ah juga menggunakan metode tafwid, menyerahkan kepada Allah. Tapi jauh berbeda dua hal ini. Jauh berbeda. Perhatikan. Ahlus sunnah ketika mendengar Allah memiliki 2 tangan, ketika mendengar Allah memiliki wajah, diyakini, diterima sesuai dengan nas, diterjemahkan maknanya sesuai dengan nas. Itu adalah ilmu dari Allah. Allah punya tangan, 2 tangan. Allah punya wajah. Itu yang Allah sampaikan. Kita terjemahkan dengan apa yang Allah inginkan pada kalimat makna-makna itu. Adapun bagaimananya, wallahu a'lam, kita serahkan ini kepada Allah. Bagaimana wajah Allah? Wallahu a'lam. Tidak ada berita dari Allah. Jangan kita gambarkan, jangan kita bagaimanakan, jangan kita imajinasi di benak kita tentang bagaimananya. Wallahu a'lam, kita serahkan kalimat wallahu a'lam, kalimat tauhid. Wallahu a'lam, bagaimana istiwanya Allah? Tapi kita yakin Allah istiwa. Apa makna istiwa? Berada di atas. Sebagaimana makna dari Umar bin Khattab, ulu wartafa, Allah berada di atas arsy. Selesai di situ. Kita imani itu tanpa kita menanyakan bagaimananya. Bagaimananya? Seperti apanya? Wallahu a'lam, kita serahkan kepada Allah. Ini ahli sunnah. Adapun ahli bid'ah pakai metode tahfidz. Ahli bid'ah ketika membaca Allah memiliki 2 tangan dalam ayat yang tadi kita bacakan, membaca Allah memiliki wajah,
membaca ayat yang menerangkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Rahman beristiwa di atas arsy. Membaca. Mereka mengatakan, kita terima itu semuanya. Dalam ayat Allah sebutkan memiliki yadain, memiliki wajah, istiwa di atas arsy, kita terima. Cuman kita tidak tahu apa makna yadain itu. Wallahu a'lam bimuradih, kata mereka. Wallahu a'lam dengan kehendak Allah. Apa itu yadain? Wallahu a'lam. Terjemahnya apa? Wallahu a'lam. Dia membaca Allah melindungi wajah. Wajah diterima? Oh ya, saya terima wajah. Apa artinya? Wallahu a'lam, kita serahkan apa yang dimaukan dengan wajah. Sehingga mereka hendak mengatakan Allah dan Rasulnya tidak bisa memberitahukan tentang ma'rifatullah. Apa itu wajah? Wallahu a'lam. Loh, kenapa Anda tidak menerjemahkan wajah kepada wajah sesuai yang tertera di situ? Alasannya, kalau diterjemahkan wajhun ke wajah, itu kita berarti menyerupakan dengan manusia. Kata mereka begitu. Agar jangan menyerupakan Allah dengan manusia, maka wajah jangan diterjemahkan. Sudah terima aja ayatnya, tetapi Allah a'lam maknanya apa. Istiwa demikian pula, Allah istiwa di atas arsy. Diterima-terima, cuman saya tidak berani menerjemahkan. Serahkan apa yang Allah maukan. Akhirnya manusia tidak akan tahu siapa Allah. Apapun yang disebutkan dalam ayat, dalam hadis, wallahu alam terjemahnya apa saya nggak tahu. Ini tauhidnya ahlul bid'ah. Di balik tauhidnya penyerahan tadi modelnya seperti itu. Wallahu alam bil muradih, saya tidak tahu dengan apa yang Allah maukan di balik ayat itu. Ini menolak asma sifat. Tidak mengimani sesuai yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dalam Al-Quran, Allah memiliki sifat bahagia. Nabi dalam haditsnya menyebutkan, walillahi asyaddu farhan bi tabati 'abdihi min ahadikum kana 'ala ba'irihi wa qad adallahu bi ardi fulatin. Allah itu lebih gembira menerima taubat seorang hambanya daripada seorang yang dia safar dengan menaiki kudanya, fa'alima ta'ahu, di atas kuda itu perbekalannya ketika di padang pasir lengah sedikit, terlelap istirahat, kuda itu sudah menghilang jauh, tidak terlihat. Padahal bajunya, makanan, minumannya di atas punggung kuda itu. Dia cari tidak mendapatinya, ke kanan kemari. Akhirnya dia pun fattaja'a fi dhilliha, dia pun duduk di bawah satu pohon. Kemudian dia tidur menunggu mati, karena tidak mungkin kembali karena sudah jauh, dan tidak mungkin pula sampai ke tempat tujuan karena masih jauh, dan berbekalannya habis, yakni hilang beserta kudanya. Tiba-tiba ketika dia membuka matanya, idwa biha qaimatun indahu, tiba-tiba dia dapati kuda itu berdiri di sampingnya. Faghada bi khatamiha, dia sangat gembira sekali dan memegang tali kekangnya, dan semua perbekalannya masih lengkap. Dia pun kemudian mengatakan kata-kata yang salah, kata-kata yang kufur, kata-kata yang menyebabkan dia kafir, tetapi tidak dikafirkan karena saking gembiranya. Kata-kata itu adalah waqal, dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Salah atau benar, Pak? Salah. Tetapi Rasul mengatakan akhta'a min syiddatil farah. Orang ini salah, saking gembiranya sampai salah ngomong. Dan Allah lebih gembira dalam menerima taubat seorang hambanya daripada gembiranya hamba tersebut. Ribut ahlul bid'ah itu, Masya Allah punya sifat gembira kayak manusia,
Langsung begitu. Kita sebagai ahli sunnah mendengarkan hadis ini, yakin ini kalam Rasul, ucapan Rasul Muhammad SAW, wahyu dari Allah. Kita harus menetapkan Allah memiliki sifat bahagia tanpa menyerupakan dengan apa? Makhluknya. Min ghairi tasbihin, tanpa menyerupakan dengan makhluknya, tanpa menanyakan tentang bagaimananya, tanpa merubah kepada makna lain, tanpa takyif, tanpa tahrif. Dan yang berikutnya, tidaklah kita menolaknya min ghairi ta'til. Dan yang kelima, yang terakhir tadi disebut apa? Tauhid. Tidak kemudian kita menyerahkan. Apa itu makna farah? Allah memiliki sifat bahagia. Farah, wallahu alam, apa itu maknanya? Kami tidak tahu, serahkan kepada Allah itu. Alias dia tidak mengimani Allah punya sifat bahagia, tetapi berkedok di balik apa? Tauhid. Ahli sunnah tauhid, tetapi yang ditauhid dan diserahkan kepada Allah bagaimananya. Ditetapkan nama dan sifat itu sesuai dengan yang tertera dalam nas. Adapun bagaimananya, wallahu a'lam, serahkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia kaum muslimin akidah ahlu sunnah dalam bab al-asma was sifat, sehingga mereka menerima tanpa menolak, mengimani dengan benar tanpa menyerupakan dengan makhluknya. Adzan Isya, kemudian kita lanjutkan. Bagi yang hendak berwudu, tafadhalu barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Qala Imam Abu Uthman As-Sabuni, pengarang kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadis, kemudian beliau mengatakan, wa manna 'alaihim bit-ta'rifi wat-tafhimi. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada ahlus sunnati wal jamaah pengetahuan dan pemahaman yang benar terhadap nas-nas baik Al-Quran maupun sunnah yang berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Hatta salaku sabilat tauhid wan tanzih, sehingga dengan itu ahli sunnah menempuh jalan tauhid dan tanzih. Perhatikan ke sini kaum muslimin. Ini akan kami sampaikan. Ahlu sunnah menempuh jalan yang benar, sehingga mereka berhasil mencapai titik tauhid. Lihat di sini kaum muslimin, tauhid itu maknanya mengesahkan dalam 3 hal. Tauhid itu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma sifat. Bahasa Indonesianya mengesahkan Allah dalam rububiyah, mengesahkan Allah dalam uluhiyah, dan mengesahkan Allah dalam hal nama dan sifatnya. Bagaimana caranya? Lihat di sini lah. Ini sangat penting. Yang pertama, mengesahkan Allah dalam hal rububiyah. Apa makna rububiyah? Penciptaan terhadap alam semesta. Dalam kalimat Rabbul Alamin, Rabbun rububiyah. Kita esahkan Allah dengan kalimat hanya Allah yang menciptakan alam semesta, hanya Allah yang menguasai, memiliki alam semesta, hanya Allah yang mengatur alam semesta, hanya Allah yang menghidupkan, hanya Allah yang mematikan, hanya Allah yang memberikan rizki, hanya Allah. Hanya ini adalah pengesaan. Sehingga jika Allah, ada orang mengatakan ada yang bisa mencipta selain Allah, ada yang sama dengan Allah bisa mengatur alam semesta, ada selain Allah, maka ini namanya apa? Syirik dalam hal rububiyah. Kemudian yang kedua,
mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah, artinya mengesahkan Allah dalam hal penyembahan, dalam hal peribadatan. Hanya kepada Allah kita menyembah, hanya kepada Allah kita berdoa, hanya kepada Allah kita memohon. Ini semua berkaitan dengan mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Kalau ada orang yang dia berdoa kepada bangsa jin, meminta-minta kepada roh-roh halus, maka dia berarti menyetarakan Allah dengan makhluk halus-halus tadi. Atau dengan bahasa lainnya, mereka mengangkat bangsa jin yang didoai setinggi-tingginya seperti setinggi Allah Azza wa Jal, sama-sama dalam bab didoai. Maka ini syirik. Demikian pula dalam bab asma sifat, kita meyakini Allah satu-satunya zat yang maha mencipta, yang maha mengatur, yang maha melihat, yang maha tidak sama dengan makhluknya. Tidak sama dengan makhluknya. Esa dalam namanya, esa dalam sifatnya, tidak sama dengan makhluk. Itu makna tauhid fil asma wa sifat. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan Allah seperti manusia, tasbih yang tadi kita sebutkan, wajah Allah sama dengan wajah manusia, tangan Allah sama dengan tangan manusia, ini namanya syirik. Kok syirik? Iya, definisi syirik kaum muslimin, ingat, bukan hanya nyembah patung. Sebagaimana mereka kaum sufi di negeri kita, kalau ditanya, kenapa kalian menyembah kuburan? Siapa bilang kami menyembah kuburan? Siapa bilang kami melakukan kesyirikan? Kesyirikan itu nyembah patung. Adapun kita di kuburan bukan syirik, kita tidak menyembah, cuma minta-minta tok. Kenapa? Karena mereka menerjemahkan syirik hanya menyembah patung. Padahal syirik itu, pahami betul hadis Nabi ketika beliau menjelaskan tentang dosa paling besar, ayu dzambin a'zam. Dosa apakah yang paling besar? Dosa syirik. Apa itu syirik? An taj'ala lillahi niddan. Engkau menjadikan bagi Allah tandingan. Allah sebagai pencipta alam semesta, Rabbul Alamin. Ada orang mengatakan ada selain Allah yang bisa menciptakan alam semesta. Ini tandingan. Syirik dalam hal rububiyah. Orang menyembah Allah, berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah. Ada orang mengatakan ada faktor X, sesuatu lain, jin atau yang lainnya juga bisa mengabulkan doa. Maka dia berarti apa? Menjadikan sebagai tandingan bagi Allah. Ini syirik. Demikian pula ada yang mengatakan ada yang serupa dengan Allah. Wajah Allah, tangan Allah, sifat Allah sama dengan manusia. Allahnya direndahkan, ditingkatkan dengan sederajat dengan manusia. Ini juga syirik. Kenapa? Karena membuat tandingan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu ditandingkan dengan Allah, dan itu adalah definisi kesyirikan. Orang yang menyembah patung, nyembah jin, minta-minta kepada penunggu-penunggu, itu syirik atau bukan? Syirik. Orang mengatakan wajah Allah sama dengan wajah manusia, tangan Allah sama dengan tangan manusia. Ini syirik atau bukan? Syirik. Mana yang lebih jelek di antara dua syirik ini? Dua-duanya syirik, kaum muslimin. Dua-duanya syirik. Mana yang lebih kejam? Mana yang lebih biadab, lebih jahat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Orang menyembah patung itu jahat sekali. Yang menciptakannya adalah Allah, yang memberi nafkah, yang memberikan rizki selama ini. Apapun itu adalah Allah, kok yang disembah patung? Ngawur temen Rika. Tumai apa? Patung gak bisa apa-apa kok disembah. Kurajar. Yang lebih jahat lagi bukan ini.
Yang lebih jahat lagi, Allah yang maha tinggi yang maha sempurna diturunkan derajatnya dan disamakan dengan manusia. Ini lebih jelek lagi. Kalau mereka yang menyembah patung, menyembah jin, mereka masih meyakini Allah adalah sang pencipta, Allah adalah zat yang maha besar, Allah adalah sesembahannya. Namun dia mengangkat jin dan patung, diangkat tinggi-tinggi, dikedudukan selevel dengan Allah, dalam hal sama-sama dimintai, didoai, disembah. Ini syirik besar. Tetapi yang lebih syirik lagi, lebih kejam lagi, lebih jelek lagi adalah orang-orang yang menyerupakan Allah dengan manusia. Berarti Allah yang diturunkan kehormatannya, Allah yang diturunkan keagungannya disetarakan dengan manusia. Dua-duanya apa? Syirik. Karena kaum muslimin ahlu sunnah, dengan taufik min Allah, dengan kaidah-kaidah yang kami sampaikan tadi, mereka salaku sabila tauhid, menempuh jalan pengesaan, mengesahkan Allah dalam hal rububiyahnya, mengesahkan Allah dalam hal penyembahannya yaitu uluhiyahnya, dan mengesahkan Allah dalam hal asma wa sifat. Inilah ahlu sunnah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pelajaran ini sangat penting. Sampai-sampai Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin beliau menyebutkan ilmu yang paling penting di alam semesta ini adalah ilmu yang mengenalkan kepada kita siapa Rabbuna, siapa Rabb kita, siapakah Allah itu. Itu ilmu yang paling penting. Kenapa demikian? Karena bidang ilmu itu sesuai dengan mulia dan tidaknya, tinggi dan tidaknya derajat ilmu tersebut disetarakan dengan bidang ilmu itu berbicara tentang apa. Ada ilmu tentang apa? Manusia, kesehatan manusia, penyakit manusia, para dokter-dokter. Ada juga bidang ternakan. Ternakan ayam, bagaimana ayam supaya sehat, bagaimana mengobati ayam, apa penyakit ayam. Itu juga dokter, Pak. Dokter ayam. Kira-kira lebih mulia mana, Pak? Dokter hewan apa dokter manusia? Manusia lah. Karena yang menjadi objek pembahasan adalah manusia lebih utama daripada hewan. Hewan mati bengono gari diuruk, orang rugi banget. Tapi kalau manusia ini diteliti betul, dilihat ilmu itu bicara tentang apa. Yang kita sedang sampaikan ilmunya berbicara mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya mengimani nama dan sifat Allah dengan cara yang benar, dan bagaimana caranya hal apakah yang menyimpang dalam perkara itu, yang menjerumuskan Jahmiyah dan Mu'tazilah dan yang lainnya. Di antaranya adalah tasbih, takyif, tamthil, tahrif, ta'til, tafwid. Itu semua adalah sebab-sebab manusia jatuh pada penyimpangan dalam bab asma was sifat. Hadirin kaum muslimin ranjamian, karena itu mari kita bersemangat. Ini pelajarannya 1 bulan sekali, ditambah pada bulan-bulan yang akan datang, dan begitu seterusnya. Kitab ini kaum muslimin tebal, karena ada syarahnya di sini. Mudah-mudahan kita bisa membacanya satu persatu, bab demi bab. Ini nikmat sekali, lezat rasanya. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan benarnya keimanan, kemantapan i'tiqad.
Yang tadinya masih bingung, masih bimbang, dengan ilmu ini akan kokoh. Perlu kita tahu kaum muslimin bahwa penyakit ketika orang berbicara tentang nama Allah dan sifatnya adalah pertama muncul menyerupakan dengan manusia. Itu yang ada di benak-benak manusia. Itu harus diobati dengan cara yang benar. Syaitan sering menghembuskan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala itu, bagaimana istiwanya. Ada sebuah kaidah yang penting kita sampaikan. Dalam perkara keagamaan tidak boleh kita melebihi. Tidak boleh kita melebihi dari yang diajarkan. Kalau melebihi dari yang diajarkan namanya hulu. La taghlu fi dinikum. Jangan kalian berbuat hulu, melebihi. Sekarang dalam bab asma sifat itu bicara sesuai dengan nas, tidak boleh lebih. Akal-akal kita tahan. Kita membaca Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas 'arsy. Berada di atas 'arsy. Di situ pembahasannya berhenti. Maka berhentilah kita dalam membahas ini. Jangan pernah kita bertanya. Ada yang bertanya seperti ini. Ini arsy, Allah ada di tengah-tengah. Nempel atau ngambang? Hah? Ini namanya Anda berbicara melebihi daripada wahyu. Hukumnya apa? Haram, nggak boleh. Ini mengenal Allah Azza wa Jal yang tidak ada satupun yang bisa disamakan sebagai penggambaran, sebagai perbandingan, tidak bisa. Kalau manusia bisa, Pak. Manusia bisa karena perbandingannya banyak. Manusia seperti apa? Manusia begini, oh, ya tidak jauh dari manusia yang lain. Kalau bicara kepada Allah, sesuatu yang tidak diwahyukan, Anda melampaui dari pembahasan, Anda jatuh pada kesalahan. Jadi berbicara tentang Allah tanpa ilmu, ini sudah banyak kesalahannya. Satu, dia menggambarkan Allah itu kecil, sebagaimana dia gambarkan di tengah-tengah arsy. Allah itu akbar, yang paling besar. Allah lebih besar daripada arsy-Nya. Ada yang menyatakan Allah kan bersemayam di arsy, duduk di atas kursinya, bak seperti Raja Majapahit atau Siliwangi. Jangan, itu Anda berlebihan daripada batasan yang syar'i. Anda telah menggambarkan itu jatuh pada tasybih. Makna istiwa ulu wartafa, berada di atas. Kadangkala memaknakan bersemayam itu berhati-hati. Karena makna bersemayam dalam bahasa Indonesia penggambarannya seperti raja yang duduk di singgasananya. Pertanyaan ngambang atau nempel itu berlebihan. Tidak ada pembahasan itu. Maka jangan Anda munculkan pembahasan itu, pasti batil. Karena berbicara tentang Allah tanpa apa? Ilmu. Terus bagaimana? Apa nggak boleh pikiran kita bertanya-tanya? Apa nggak boleh pikiran kita bebas begitu? Jawabannya dalam bab al-asma sifat, dalam bab agama tidak ada kebebasan akal. Harus tunduk. Sami'na wa ta'na. Kalau itu perintah lakukan, kalau itu larangan tinggalkan. Kalau itu perintah untuk kita yakini, i'tiqad, tinggal yakini tanpa banyak tanya. Bisa dipahami hadirin? Paham? Jangan kita merasa, oh saya nggak puas, akal manusia tidak bebas, akal manusia dikukung, di penjara, tidak bisa berpikir luas. La haula wala quwwata illa billah. Wahai manusia,
akal kita itu kecil, kemampuan berfikirnya sangat lemah. Jangan gegabah dalam membahas hal-hal yang gaib yang kau tidak bisa dengan panca inderamu, dengan akalmu. Saya mau tanya Pak, jenengan punya akal. Di dalam kamar ini ada apa? Hah? Tidak bisa tahu Pak. Padahal ini makhluk dekat kita, berjarak 1 meter. Kita punya mata, telinga, panca indera. Nggak bisa tahu sampai diberitahukan oleh yang ada di dalam. Siapa yang di dalam? Coba keluar. Umpamanya Pak, maksudnya. Begitu dia ngasih tahu, baru kita tahu. Kau mau berbicara tentang alam gaib yang panca indera kita tidak melihat, tidak menyaksikan, tidak bisa meraba, mengecap, mencium. Kau mau berbicara tentang itu? Kewanen Pak, terlalu lancang Anda, tidak mengukur kemampuan akalmu. Akal menungsa Pak, segede kentos. Ngerti kentos ini kan? Endaskan kayak kepala Pak, kayak kepala, kayak kelapa. Dipakai kentos sebesar itu, nggak mampu. Kita jadi kaum muslimin membahas tentang jasad kita tidak mampu kok. Wa fi anfusikum afala tubsirun, tentang diri kalian apa kalian tidak melihat kebesaran Allah, apalagi bicara tentang ruh. Jenengan yakin Pak gadah ruh? Hah? Yakin. Tandanya apa? Lah kayak nek mati dicabut ruh ora obah, kaku. Lah aku kan tes obah, berarti tes sana ruh, roh. Wis tau ndeleng nyenangan ruh? Belum tahu. Di mana letaknya? Di tangan, di kaki, di perut? Ada yang tahu. Karena itu jangan berbicara tentang roh. Qul ruh min amri rabbik. Roh itu urusan Rabbmu. Kamu tidak akan mungkin tahu. Wis rambu nang kono. Jangan membahas lagi. Lah itu yang di YouTube ada CCTV, ruhnya metu keton. Itu tidak perlu diyakini Pak, itu bisa hanya sekedar konten, itu bisa macam-macam. Itu kalau benar itu jin dan sebagainya. Ada upaya manusia untuk menangkap ruh. Orang yang mau mati dimasukkan ke dalam plastik, ruhnya orang bisa metu Pak. Itu saja kita tidak mampu. Kok mau berbicara tentang zat yang maha besar, yang menciptakan segalanya? Beradablah. Yakini ketika diberitahu sesuai dengan apa yang disampaikan, selesai bagi kita. Dan itu adalah caranya Ahlus Sunnah. Tunduk dan patuh kepada kalamullah dan kepada sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Pembahasan berikutnya insyaallah dalam pertemuan akan datang ya kaum muslimin, berkaitan masih dengan contoh-contoh nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, lebih mendalam lagi insyaallah dengan kaidah-kaidah yang disebutkan Imam Abu Uthman As-Sabuni insyaallah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sehingga pelajaran kita di bulan yang semisal ini, Sabtu yang ke-2, tidak lagi tematik. Kalau yang dulu kan tematik, temanya berubah-ubah, berganti-ganti. Untuk kedepannya kita membaca kitab, sehingga diharapkan hadirin bisa mengikuti supaya memahami dengan sempurna pembahasan demi pembahasan. Satu kali tidak ikut, sekian banyak ilmu yang terluputkan. Eman-eman. Maka kami memberi semangat kepada hadirin, bersemangatlah dalam talabul ilmi, itu manfaat bagi kita, terutama ilmu yang mengajarkan kepada kita ma'rifatullah,
mengenal Allah Subhanahu wa taala, agar kelak kita ketika mati ditanya man rabbuka, siapa Rabbmu, kita bisa menjawab Rabbi Allah. Demikian yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.